Kamu kenapa menangis di sini? Saya dari tadi belum makan, Mas. Barang-barangku hilang semua. Tidak apa-apa, kamu tidak sendirian. Yuk, kita makan dulu, biar kamu lebih kuat. Di tengah panas proyek yang melelahkan, seorang kuli bernama Ari hanya ingin mencari makan untuk mengganjal perutnya. Namun di pinggir jalan ia melihat seorang bule cantik menangis sendirian, lapar dan tanpa arah. Dari satu ajakan makan sederhana, hidup Ari mulai berubah. Hari-hari yang awalnya sepi kini dipenuhi tawa, harapan, dan keputusan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika Ari mencoba melakukan hal yang menurutnya paling benar, sebuah permintaan tak terduga justru datang dan mengguncang hatinya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore berwarna jingga pucat ketika Ari menurunkan karung semen terakhir dari pundaknya. Peluh membasahi kaos lusuhnya, sementara debu proyek menempel di rambut dan wajah. Suara mesin molen berputar seperti dengung yang tak pernah berhenti sejak pagi. Ari menarik napas panjang, mencoba mengusir lelah yang menumpuk. Ia melirik jam dinding di pos proyek. Waktu istirahat hampir habis, tetapi perutnya terasa kosong sejak siang. Dengan langkah pelan, Ari berjalan keluar area bangunan menuju warung makan kecil di ujung jalan. Warung itu sederhana, hanya meja kayu dan kursi plastik. Namun bagi Ari tempat itu seperti rumah kedua. Angin sore membawa aroma gorengan dari kejauhan. Beberapa pekerja lain sudah lebih dulu berjalan, bercanda sambil tertawa keras. Ari tidak ikut bergabung. Ia terbiasa diam, menyimpan lelahnya sendiri. Saat melewati tikungan jalan yang agak sepi, langkahnya melambat. Di bawah pohon yang daunnya setengah gugur, seorang perempuan asing duduk di tepi trotoar. Rambut pirangnya kusut tertiup angin, wajahnya tertunduk, dan suara tangisnya terdengar lirih. Beberapa pengendara melirik sekilas lalu pergi. Tidak ada yang berhenti. Ari ragu. Ia bukan orang yang mudah mencampuri urusan orang lain. Namun entah kenapa, ada sesuatu dalam tangisan itu yang membuat dadanya terasa berat. Ia berdiri beberapa langkah dari perempuan itu, mencoba mencari kata yang tepat. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, pipinya basah oleh air mata. Ia tampak kebingungan melihat Ari yang berdiri canggung di depannya. Ari menunjuk warung makan di kejauhan, lalu menunjuk perutnya sendiri. Dengan bahasa tubuh sederhana, ia mencoba bertanya apakah perempuan itu lapar. Perempuan itu mengangguk pelan, seolah kehilangan tenaga bahkan untuk berbicara. Tanpa banyak kata, Ari mengajaknya berjalan menuju warung. Beberapa orang memandang heran melihat seorang kuli proyek berjalan berdampingan dengan bule cantik yang tampak lusuh. Bisik-bisik terdengar, tetapi Ari tidak peduli. Mereka duduk di meja sudut. Pemilik warung tersenyum heran namun tetap menyambut ramah. Ari memesan 2 porsi nasi dan air minum. Saat makanan datang, perempuan itu memandang piringnya beberapa detik sebelum akhirnya makan dengan cepat, seolah sudah lama tidak menyentuh makanan hangat. Ari hanya memperhatikan sambil sesekali tersenyum kecil. Ia tidak mengerti bahasa perempuan itu, dan perempuan itu pun tampak kesulitan memahami bahasa Ari. Namun di antara keheningan, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Perempuan itu menunjuk dirinya sendiri. Starla, ucapnya pelan. Ari mengangguk dan menyebut namanya dengan suara rendah. Mereka saling tersenyum, meski percakapan terasa terbatas. Setelah makan, Starla terlihat jauh lebih tenang. Warna di wajahnya perlahan kembali. Ia mengeluarkan kantong kecil yang tampak kosong, lalu menggeleng pelan, seakan menjelaskan bahwa ia tidak punya uang. Ari hanya melambaikan tangan, memberi isyarat bahwa semua sudah ia tanggung. Sore semakin gelap. Lampu jalan mulai menyala satu persatu. Ari tahu ia harus kembali ke proyek, tetapi meninggalkan Starla sendirian terasa tidak tega. Ia berdiri sebentar, berpikir keras, lalu akhirnya berjalan cepat kembali ke area proyek untuk menemui Mandor. Mandor yang sedang menghitung bahan bangunan mengangkat alis melihat Ari datang tergesa. Ari meminta izin pulang lebih awal dengan suara hati-hati. Mandor menghela napas panjang,
memberi izin dengan nada berat, seolah menyimpan peringatan yang tak terucap. Ari kembali ke warung. Starla masih duduk di kursinya, memandangi jalan dengan wajah kosong. Saat melihat Ari kembali, ia tersenyum lega, seakan takut ditinggalkan. Langit berubah menjadi malam ketika mereka berjalan berdampingan menyusuri jalan sempit menuju kontrakan Ari. Lampu-lampu rumah menyala redup, suara televisi terdengar dari balik jendela, dan aroma masakan malam menyelinap di udara. Ari membuka pintu kontrakan kecilnya. Ruangan itu sempit, hanya ada kasur tipis, kipas angin tua, dan dapur sederhana di sudut. Ia tampak canggung, seolah malu memperlihatkan kehidupannya yang sederhana. Namun Starla justru melangkah masuk dengan mata berbinar, memperhatikan setiap sudut dengan rasa ingin tahu. Ia duduk di lantai, tersenyum lelah namun hangat. Ari berdiri di ambang pintu, merasa hidupnya berubah hanya dalam satu sore yang tak terduga. Di luar, suara motor melintas pelan. Beberapa tetangga melirik dari balik jendela, saling berbisik melihat seorang bule memasuki kontrakan kuli proyek yang selama ini hidup sendirian. Malam itu, Ari menatap langit melalui celah jendela kecil. Ia tidak tahu keputusan yang baru saja ia ambil akan membawa kemana hidupnya. Sementara di belakangnya, Starla memejamkan mata dengan tenang, seolah menemukan tempat aman setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus celah jendela kontrakan Ari. Suara ayam berkokok dari kejauhan bercampur dengan deru kendaraan yang mulai ramai. Ari terbangun lebih dulu, duduk perlahan agar tidak membangunkan Starla yang masih terlelap di atas kasur tipis. Ia memandang sekeliling ruangan yang terasa berbeda dari biasanya. Ada tas kecil milik Starla di sudut ruangan, sepatu asing di dekat pintu, dan suasana yang tidak lagi sepi. Ari menghela napas pelan, masih belum terbiasa dengan kehadiran orang lain di hidupnya. Starla akhirnya terbangun. Ia terlihat sedikit bingung, lalu tersenyum saat melihat Ari sedang menyiapkan air panas di dapur kecil. Dengan bahasa tubuh sederhana, Ari menawarkan teh hangat. Starla menerimanya dengan kedua tangan, mengangguk penuh rasa terima kasih. Mereka duduk berhadap-hadapan tanpa banyak kata. Kadang Starla mencoba mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia yang baru ia dengar, membuat Ari tertawa kecil karena pelafalannya yang lucu. Suasana hangat itu terasa aneh namun menyenangkan. Tidak lama kemudian, Ari bersiap berangkat kerja. Ia menunjuk pintu dan memberi isyarat agar Starla tetap di dalam kontrakan. Starla mengangguk, meski terlihat sedikit khawatir ditinggal sendirian. Sebelum pergi, Ari menuliskan alamat kontrakan di secari kertas dan meletakkannya di meja, berjaga-jaga jika Starla harus keluar. Di proyek, suasana pagi sudah riuh. Suara besi beradu dan teriakan mandor memenuhi udara. Beberapa pekerja langsung menatap Ari dengan senyum usil. Kabar tentang bule yang ia bawa pulang ternyata sudah menyebar. Teman-temannya menggoda tanpa henti, membuat Ari hanya tersenyum kaku. Ia mencoba fokus bekerja, namun pikirannya terus melayang pada Starla yang sendirian di kontrakan. Siang hari, Ari memutuskan pulang sebentar membawa makanan bungkus. Saat membuka pintu kontrakan, ia terdiam. Starla sedang menyapu lantai dengan sapu tua, rambutnya diikat seadanya, wajahnya tampak cerah. Ia terlihat senang ketika melihat Ari datang. Mereka makan bersama di lantai. Kali ini Starla mencoba bercerita dengan bahasa campuran, sesekali menggunakan ponsel untuk menerjemahkan. Ari menangkap sedikit cerita tentang perjalanan jauh dan kehilangan barang penting, tetapi ada bagian yang seolah sengaja tidak ia ungkapkan. Sore menjelang, Ari harus kembali ke proyek. Saat hendak pergi, Starla memegang lengannya sebentar, seakan takut ditinggal lagi. Ari tersenyum menenangkan dan mengangguk pelan sebelum melangkah keluar. Di proyek, mandor memanggil Ari dengan wajah serius. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan tidak boleh terganggu urusan pribadi. Suaranya tegas, membuat Ari hanya bisa mengangguk tanpa banyak alasan. Langit mulai gelap ketika Ari pulang. Lampu kontrakan sudah menyala. Starla menyambutnya di pintu dengan senyum lebar, menunjukkan masakan sederhana yang ia coba buat dari bahan seadanya. Rasanya tidak sempurna, tetapi bagi Ari itu terasa istimewa. Malam berjalan tenang hingga suara bisik-bisik tetangga terdengar dari luar. Beberapa orang berhenti di depan kontrakan, penasaran melihat kehidupan baru Ari. Starla tampak sedikit canggung, tetapi ia tetap tersenyum ramah.
Ketika mereka duduk di depan pintu menikmati udara malam, Starla tiba-tiba menatap jalan dengan ekspresi tegang. Seorang pria asing berdiri di kejauhan, memperhatikan kontrakan itu beberapa detik sebelum berbalik pergi. Starla menunduk cepat, seolah berharap tidak dikenali. Ari mengikuti arah pandangannya, tetapi pria itu sudah menghilang di balik gelapnya jalan. Suasana yang sebelumnya hangat berubah menjadi sunyi. Ada sesuatu yang belum ia pahami, sesuatu yang membuat Starla terlihat gelisah untuk pertama kalinya sejak tinggal bersamanya. Pagi datang pelan bersama suara pedagang sayur yang melintas di gang sempit. Ari membuka mata dan mendapati kontrakannya terasa berbeda dari biasanya. Udara di dalam ruangan lebih segar, lantai tampak bersih, dan jendela kecil terbuka lebar membiarkan cahaya masuk. Starla berdiri di dekat dapur kecil, mencoba menggoreng telur dengan wajan tua milik Ari. Minyak sedikit memercik membuatnya terkejut sendiri, lalu tertawa pelan. Ari yang melihat dari kasur hanya bisa tersenyum, merasa aneh sekaligus hangat. Selama ini kontrakan itu hanyalah tempat tidur bagi Ari. Tidak pernah terasa seperti rumah. Kehadiran Starla membuat ruangan sempit itu hidup. Mereka sarapan bersama di lantai. Starla mencoba mengucapkan kata enak dengan logat yang masih kaku. Ari tertawa kecil, lalu mengajarinya beberapa kata baru. Suasana sederhana itu terasa jauh lebih berharga daripada makan di tempat mewah. Ketika Ari bersiap berangkat kerja, Starla membantu merapikan helmnya. Gerakan kecil itu membuat Ari sedikit canggung. Ia tidak terbiasa diperhatikan seperti itu. Di proyek, ejekan teman-teman semakin ramai. Mereka menggoda Ari habis-habisan, menyebutnya beruntung karena tinggal dengan bule cantik. Ari hanya menunduk, fokus bekerja. Di dalam hatinya, ia mulai merasa khawatir. Ia tahu dunia Starla sangat berbeda dengan dunianya. Siang hari, Ari pulang sebentar membawa bahan makanan murah dari pasar. Saat membuka pintu kontrakan, ia melihat Starla duduk menulis sesuatu di buku kecil. Ia menggambar denah gang sekitar dan menuliskan kata-kata bahasa Indonesia yang baru ia pelajari. Starla terlihat sangat bersemangat ketika Ari datang. Ia menunjuk tulisan-tulisan itu, meminta Ari mengoreksi pelafalannya. Mereka tertawa bersama ketika beberapa kata terdengar lucu. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Starla mulai mengenal tetangga, membantu ibu-ibu menyiram tanaman, bahkan mencoba makan sambal meski wajahnya langsung merah kepedasan. Ari sering memperhatikan dari jauh, merasa bangga sekaligus bingung dengan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Suatu sore, ketika Ari pulang lebih awal, ia menemukan Starla duduk di depan kontrakan memandangi anak-anak yang bermain di gang. Senyum di wajahnya terlihat tulus, berbeda dari pertama kali mereka bertemu. Ia menepuk lantai di sampingnya, mengajak Ari duduk. Tanpa banyak kata, mereka menikmati senja bersama. Suasana tenang itu membuat Ari berpikir keras. Ia mulai sadar bahwa kebahagiaan sederhana ini mungkin hanya sementara. Malam harinya, Ari duduk sendirian memandangi langit dari depan kontrakan. Ia memikirkan masa depan Starla. Hidup di tempat sempit seperti ini jelas bukan kehidupan yang layak bagi seseorang seperti dia. Di dalam ruangan, Starla tertidur dengan wajah damai. Ari menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, muncul keinginan di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik bagi Starla, meski ia belum tahu caranya. Kontrakan sempit itu menjadi saksi perubahan kecil di antara mereka. Kedekatan yang tumbuh tanpa disadari, kebiasaan baru yang perlahan terasa wajar, dan perasaan yang mulai bergerak diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Pagi itu matahari bersinar lebih terang dari biasanya. Ari bangun dan langsung terdiam sejenak. Aroma nasi goreng sederhana memenuhi ruangan. Starla berdiri di depan kompor kecil dengan wajah serius, mencoba mengaduk masakan seperti yang pernah ia lihat. Ketika Ari duduk, Starla menyodorkan piring dengan senyum lebar. Rasanya tidak terlalu sempurna, sedikit terlalu asin, tetapi Ari tetap mengangguk puas. Starla tertawa kecil melihat reaksinya, lalu ikut makan dengan wajah puas. Hari-hari mereka mulai memiliki pola. Ari bekerja di proyek sejak pagi, sementara Starla menghabiskan waktu belajar bahasa Indonesia, membantu tetangga, dan sesekali berjalan ke warung membeli kebutuhan kecil. Kehadirannya membuat gang sempit itu terasa lebih hidup. Beberapa ibu-ibu tetangga yang awalnya hanya memperhatikan dari jauh mulai akrab dengan Starla.
Mereka mengajarinya memasak, memperkenalkan jajanan lokal, dan sesekali tertawa melihat Starla mencoba meniru logat mereka. Ari yang pulang kerja sering menemukan suasana kontrakan ramai oleh obrolan ringan. Namun di proyek, ejekan teman-teman semakin menjadi. Mereka bercanda berlebihan, membuat Ari mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin Starla menjadi bahan pembicaraan. Di sela pekerjaan, ia duduk sendiri, memikirkan apakah semua ini akan berjalan lama atau hanya sementara. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Ari pulang dengan pakaian basah kuyup. Saat membuka pintu kontrakan, ia melihat Starla sudah menyiapkan handuk dan teh hangat. Perhatian kecil itu membuat hatinya terasa hangat. Mereka duduk berdekatan sambil mendengarkan suara hujan yang menghantam atap seng. Starla mencoba bercerita tentang masa kecilnya menggunakan campuran bahasa yang terbata. Ia menggambar rumah besar di buku kecilnya, lalu mencoret sebagian gambar itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ari tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mendengarkan. Malam itu listrik sempat padam. Mereka duduk di depan pintu dengan cahaya lilin kecil. Anak-anak tetangga berkumpul, meminta Starla mengajarkan lagu asing. Suara tawa memenuhi gang, membuat Ari merasa seperti hidup dalam dunia yang berbeda dari biasanya. Namun di balik kehangatan itu, Ari mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia memandang Starla yang tertawa bersama warga sekitar, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Ia tahu kehidupan sederhana ini mungkin tidak akan cukup bagi Starla selamanya. Ketika malam semakin larut dan semua orang kembali ke rumah masing-masing, Ari duduk sendirian di dalam kontrakan. Ia membuka ponselnya, mencari informasi tentang tiket perjalanan luar negeri. Jari-jarinya berhenti sejenak di layar, seolah ragu dengan keputusan yang belum sepenuhnya ia yakini. Di belakangnya, Starla tertidur pulas dengan senyum tipis. Ari menatapnya lama, lalu menutup layar ponselnya perlahan. Suara hujan yang mulai reda meninggalkan kesunyian yang dalam, seakan memberi ruang bagi pikiran Ari untuk terus bergulat dengan rencana yang mulai terbentuk di dalam hatinya. Pagi itu Ari bangun dengan pikiran yang belum tenang. Ia masih mengingat layar ponselnya semalam, tentang tiket dan kemungkinan memulangkan Starla. Kontrakan terasa hening, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Starla duduk di lantai sambil membuka buku kecilnya. Ia menggambar sesuatu dengan pensil pendek, lalu menunjukkannya pada Ari. Gambar itu adalah kontrakan kecil mereka, lengkap dengan pintu kayu dan jendela sempit. Ari tersenyum, merasa tersentuh melihat tempat sederhana itu digambar dengan penuh perhatian. Hari berjalan seperti biasa, tetapi ada jarak kecil yang mulai terasa. Ari lebih banyak diam. Di proyek, ia bekerja lebih keras dari biasanya, seolah ingin mengusir pikiran yang terus datang. Teman-temannya masih bercanda, namun kali ini Ari hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi. Siang hari, ia membeli beberapa bahan makanan dan juga sebuah kamus kecil bekas dari pedagang pinggir jalan. Saat pulang, Starla terlihat sangat senang menerima hadiah itu. Ia langsung membuka halaman demi halaman, mencoba mengucapkan kata-kata baru dengan penuh semangat. Sore menjelang, mereka duduk di depan kontrakan menikmati angin. Starla mulai bercerita lebih banyak tentang dirinya melalui gambar dan kata-kata sederhana. Ia menggambar gedung tinggi, mobil mewah, dan pakaian mahal, lalu menggeleng pelan sambil tersenyum pahit. Ari mulai mengerti bahwa hidup Starla sebelumnya sangat berbeda. Ada tekanan yang tidak terlihat di balik semua kemewahan itu. Starla menunjuk dirinya sendiri, lalu membuat gerakan seperti berjalan jauh. Ia menghela napas panjang, seolah mengatakan bahwa ia memilih pergi dari dunia lamanya. Mendengar itu, hati Ari terasa berat. Ia menunduk, menyadari jarak besar di antara mereka. Dunia Starla terlalu luas, sementara hidupnya hanya berkutat di antara semen dan besi. Malamnya, saat mereka makan bersama, Ari akhirnya menunjukkan sesuatu di ponselnya. Gambar pesawat dan tiket perjalanan. Ia menunjuk Starla, lalu menunjuk gambar itu, mencoba menjelaskan bahwa mungkin ia harus pulang. Starla terdiam. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Ia memandangi Ari dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Ia menggeleng pelan. Gerakannya tegas namun lembut. Tangannya memegang meja seolah menahan sesuatu di dalam dirinya. Ia mencoba mengatakan beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang terbata.
Tidak pulang. Di sini. Ari menarik napas panjang. Ia mencoba menjelaskan bahwa hidup di kontrakan sempit bukanlah masa depan yang layak bagi Starla. Namun semakin ia berbicara, semakin jelas perubahan di wajah Starla. Ada kesedihan yang muncul, bercampur dengan rasa takut kehilangan tempat yang baru saja ia anggap rumah. Malam itu suasana menjadi sunyi. Mereka duduk berjauhan, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Lampu kuning kecil menggantung di tengah ruangan, menciptakan bayangan lembut di dinding. Ketika Ari hampir tertidur, ia mendengar suara langkah pelan. Starla duduk di dekatnya, memegang buku kecilnya. Ia membuka halaman kosong dan menulis dengan hati-hati, lalu menunjukkannya pada Ari. Di halaman itu tertulis satu kalimat sederhana dengan tulisan yang belum rapi. "Aku nyaman di sini." Ari menatap tulisan itu lama. Kata-kata sederhana yang membuat pikirannya semakin berat. Ia menyadari bahwa keputusan yang ingin ia ambil mungkin tidak semudah yang ia bayangkan. Pagi datang tanpa banyak kata di antara mereka. Ari bersiap kerja lebih cepat dari biasanya. Ia menghindari tatapan Starla yang masih duduk di lantai sambil membuka kamus kecilnya. Suasana kontrakan terasa lebih sunyi, seolah ada jarak yang tidak terlihat. Di proyek, Ari bekerja tanpa henti. Setiap ayunan sekop terasa lebih berat. Pikirannya terus kembali pada tulisan Starla semalam. "Aku nyaman di sini." Kata-kata itu membuat langkahnya goyah. Ia ingin melakukan yang benar, tetapi hatinya tidak setenang yang ia harapkan. Saat istirahat siang, Ari duduk sendirian di pojok bangunan yang belum selesai. Ia membuka ponsel dan kembali melihat informasi perjalanan yang ia simpan. Jari-jarinya berhenti di layar cukup lama, lalu ia menghela napas panjang dan menyimpannya kembali. Sore hari, ia pulang lebih awal dengan membawa 2 es teh plastik. Starla menyambutnya dengan senyum kecil, meski matanya terlihat lelah. Ari mengajaknya berjalan keluar gang, menuju lapangan kecil yang jarang ramai. Angin sore bertiup pelan. Anak-anak bermain bola di kejauhan. Mereka duduk di bangku kayu tua, memandang langit yang perlahan berubah warna. Ari mencoba berbicara dengan bahasa sederhana dan bantuan terjemahan dari ponselnya. Ia menjelaskan bahwa ia ingin Starla punya kehidupan yang lebih baik. Ia menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk baju kerja yang kotor, mencoba mengatakan bahwa hidupnya tidak cukup untuk orang seperti Starla. Starla menatapnya lama. Ia menggeleng pelan, lalu menunjuk dada Ari, kemudian menunjuk dirinya sendiri. Ia berusaha mengucapkan kalimat yang terpotong-potong. "Bukan uang, bukan rumah besar. Tenang di sini." Ari terdiam. Ia tidak menyangka Starla akan menjawab sejelas itu. Namun di dalam dirinya masih ada rasa takut yang sulit hilang. Ia membayangkan masa depan yang penuh kekurangan dan kemungkinan kekecewaan. Percakapan mereka berubah menjadi perdebatan pelan. Suara Starla sedikit meninggi untuk pertama kalinya. Ia terlihat kecewa ketika Ari terus berbicara tentang pulang. Mata birunya memerah, namun ia tetap bertahan duduk di samping Ari. Langit mulai gelap ketika mereka berjalan kembali ke kontrakan. Sepanjang jalan, tidak ada kata yang keluar. Hanya suara langkah kaki yang saling mengikuti. Di dalam ruangan sempit itu, Ari duduk di depan meja kecil, menatap ponselnya lama. Starla berdiri di dekat pintu, memandangi Ari dengan ekspresi campur aduk. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Beberapa saat kemudian, Starla mengambil buku kecilnya dan menulis dengan cepat. Ia mendekat dan menunjukkan tulisan itu pada Ari. "Aku tidak mau pergi." Kalimat itu sederhana, namun terasa berat. Ari memejamkan mata sejenak. Ia sadar bahwa rencana perpisahan yang ia anggap terbaik justru melukai Starla. Malam semakin larut. Mereka duduk berhadapan tanpa banyak bicara. Suara kipas angin menjadi satu-satunya bunyi di dalam kontrakan. Di tengah kesunyian itu, perasaan yang selama ini tersembunyi mulai terasa semakin jelas, perlahan mendekat pada titik yang tidak lagi bisa dihindari. Lampu warung kopi di ujung gang memantulkan cahaya kekuningan ke jalan sempit yang mulai sepi. Ari duduk di bangku kayu depan kontrakan, masih mengenakan baju kerja yang belum sempat ia ganti. Wajahnya terlihat lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang terus berputar sejak percakapan di lapangan sore tadi. Di dalam ruangan, Starla berdiri memandangi meja kecil tempat buku dan kamus berserakan.
Ia menggigit bibirnya pelan, seperti sedang mengumpulkan keberanian. Beberapa menit berlalu dalam diam sebelum akhirnya ia melangkah keluar dan duduk di samping Ari. Angin malam terasa hangat. Suara televisi dari rumah tetangga terdengar samar. Ari menatap jalan tanpa bicara, sementara Starla beberapa kali mencoba membuka percakapan dengan kata-kata sederhana yang masih patah-patah. Ia akhirnya menarik napas panjang, lalu memegang tangan Ari dengan ragu. Sentuhan itu membuat Ari sedikit terkejut. Starla membuka buku kecilnya dan mulai menulis sesuatu dengan cepat. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia tidak berhenti. Beberapa detik kemudian, ia menyerahkan buku itu pada Ari. Tulisan di halaman itu pendek, tetapi jelas. Aku mau tinggal. Aku mau menikah dengan Ari. Ari membeku. Ia membaca ulang kalimat itu beberapa kali, memastikan dirinya tidak salah mengerti. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tetapi karena tidak siap dengan keberanian Starla yang tiba-tiba. Ia menggeleng pelan, mencoba tersenyum untuk meredakan suasana. Ari menunjuk kontrakan kecil di belakang mereka, menunjuk baju kerjanya yang kotor, lalu mengangkat bahu seolah berkata bahwa semua ini terlalu sederhana untuk sebuah pernikahan. Starla tidak mundur. Ia justru mendekat sedikit, menatap Ari dengan mata yang penuh keyakinan. Ia mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang belum sempurna, tetapi cukup jelas untuk dipahami. Aku tidak cari kaya. Aku cari tenang. Kalimat itu membuat Ari kehilangan kata-kata. Selama ini, ia selalu merasa harus memberikan sesuatu yang besar agar pantas dicintai. Namun di depan matanya, Starla justru memilih hal yang paling sederhana. Beberapa tetangga yang lewat melirik sekilas, tersenyum kecil melihat mereka duduk berdampingan. Ari menunduk, merasa campur aduk antara bahagia dan takut. Ia belum siap membayangkan masa depan sebesar itu. Malam semakin larut. Mereka kembali masuk ke dalam kontrakan. Starla duduk di lantai, menunggu jawaban dengan sabar. Ari berjalan mondar-mandir beberapa langkah, mencoba mengatur pikirannya. Akhirnya ia duduk di depan Starla dan berbicara pelan, menggunakan bahasa sederhana. Ia mengatakan bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, bahkan pekerjaannya pun tidak selalu pasti. Starla mendengarkan tanpa menyela. Setelah Ari selesai, ia tersenyum tipis lalu menulis lagi di buku kecilnya. Tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Suasana menjadi hening. Di luar, suara motor terakhir melintas sebelum gang kembali sepi. Ari memandangi Starla lama, menyadari bahwa hidupnya mungkin sedang berdiri di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jawaban belum keluar dari bibirnya, tetapi perasaan yang selama ini ia tahan mulai bergerak pelan, mendekati titik yang akan mengubah segalanya. Suara hujan tipis jatuh di atap seng, menciptakan irama pelan yang memenuhi kontrakan. Ari duduk di lantai dengan punggung bersandar pada dinding, menatap buku kecil milik Starla yang masih terbuka di depannya. Tulisan tentang pernikahan itu seolah belum benar-benar ia pahami. Starla sedang melipat pakaian di sudut ruangan. Gerakannya tenang, seakan tidak ingin menekan Ari untuk segera memberi jawaban. Hanya sesekali ia melirik, memastikan Ari baik-baik saja. Beberapa hari berlalu dalam suasana yang aneh. Mereka tetap berbagi makan, tetap tertawa pada hal-hal kecil, tetapi ada percakapan yang menggantung di antara mereka. Ari semakin sering pulang larut karena lembur, mencoba mengumpulkan uang lebih banyak tanpa mengatakan alasannya. Suatu malam, ia pulang dengan langkah berat. Wajahnya murung, tangannya kosong tanpa membawa bekal makanan seperti biasanya. Ia duduk diam tanpa membuka sepatu. Starla langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Dengan suara pelan, Ari mencoba menjelaskan bahwa proyek tempatnya bekerja sedang mengurangi pekerja. Mandor memutuskan menghentikan beberapa kuli sementara waktu. Nama Ari termasuk di dalam daftar itu. Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutnya. Ia menunduk, merasa gagal. Selama ini ia ingin menjadi tempat aman bagi Starla, tetapi bahkan pekerjaannya pun tidak bisa ia pertahankan. Starla tidak terlihat terkejut. Ia mendekat dan duduk di samping Ari, menepuk pundaknya perlahan. Tanpa banyak kata, ia mengambil piring dan membagi sisa makanan yang ada. Mereka makan dalam diam, namun suasana tidak terasa dingin. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi.
Ari mulai mencari pekerjaan baru, berjalan dari satu proyek ke proyek lain dengan harapan yang tipis. Ia pulang dengan wajah lelah, seringkali membawa kabar yang tidak pasti. Starla tidak tinggal diam. Ia membantu tetangga membuat kue sederhana untuk dijual di warung. Uang yang didapat tidak banyak, tetapi cukup membuat Ari terkejut melihat usahanya. Ia yang dulu terlihat seperti orang dari dunia jauh kini justru berjuang dalam kesederhanaan tanpa mengeluh. Suatu malam, ketika mereka duduk di depan kontrakan menikmati udara, Starla menyerahkan sebuah amplop kecil berisi uang hasil jualan kue. Ari langsung menggeleng, menolak menerimanya. Ia merasa harga dirinya sebagai laki-laki sedang diuji. Namun Starla tersenyum lembut dan mendorong amplop itu ke tangannya. Ia mengucapkan pelan, sama-sama kuat. Kalimat sederhana itu membuat Ari terdiam. Ia menyadari bahwa hubungan mereka tidak lagi tentang siapa yang memberi lebih banyak. Mereka mulai berjalan berdampingan, menghadapi kesulitan dengan cara yang berbeda. Di tengah ujian itu, perasaan Ari terhadap Starla semakin jelas. Ia melihat bagaimana perempuan itu tetap bertahan tanpa menuntut apapun. Di dalam hatinya, rasa takut perlahan berubah menjadi keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hujan berhenti. Jalanan kembali tenang. Ari menatap langit malam yang mulai cerah, lalu memandang Starla yang duduk di sampingnya dengan senyum kecil. Ada keputusan besar yang mulai tumbuh di dalam dirinya, meski ia belum mengucapkannya dengan suara keras. Suasana proyek baru terasa asing bagi Ari. Lampu sorot besar menyinari rangka bangunan yang masih setengah jadi, sementara suara palu dan besi beradu memenuhi udara malam. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia mendapat pekerjaan lagi, meski lokasinya lebih jauh dari kontrakan. Ia duduk sebentar di tumpukan kayu, mengusap keringat di wajahnya. Pekerjaan ini menuntut tenaga lebih, dan waktu pulangnya sering terlambat. Di sela lelah, pikirannya selalu kembali pada Starla yang menunggu di kontrakan kecil mereka. Beberapa rekan kerja baru mulai mengenalnya. Mereka heran melihat Ari yang sering tersenyum sendiri saat membuka ponsel, memandangi foto sederhana yang diam-diam ia ambil bersama Starla di depan kontrakan. Foto itu menjadi penyemangat di tengah kerasnya pekerjaan. Malam semakin larut ketika ia akhirnya pulang. Lampu kontrakan masih menyala. Starla duduk di lantai sambil menghias sesuatu dengan pita kecil warna putih. Saat melihat Ari masuk, wajahnya langsung cerah. Ia menunjukkan hasil karyanya, hiasan kecil dari kertas yang dibuat untuk memperindah ruangan. Ari tersenyum, tetapi di balik itu ada beban yang belum ia ungkapkan. Ia duduk di depan Starla dan mencoba menjelaskan bahwa pekerjaan barunya mungkin mengharuskannya pergi beberapa minggu keluar kota. Kata-kata itu keluar perlahan, seolah berat untuk diucapkan. Starla terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Ia menunduk beberapa detik, lalu mencoba tersenyum, meski matanya terlihat menyimpan kekhawatiran. Ia mengangguk pelan, seakan memahami, tetapi suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ari sibuk bekerja lebih lama, sementara Starla tetap mengisi waktu dengan kegiatan kecil di gang. Mereka jarang berbicara panjang karena kelelahan, namun perhatian kecil tetap hadir dalam bentuk makanan hangat atau pesan singkat yang sederhana. Suatu malam, Ari pulang membawa kantong kecil dari pasar. Ia duduk di depan Starla dengan wajah gugup. Tangannya membuka kantong itu perlahan, memperlihatkan sebuah cincin sederhana yang terbuat dari perak tipis. Tidak mewah, tetapi bersih dan berkilau di bawah lampu kuning kontrakan. Starla menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar tidak percaya. Ari menarik napas panjang. Ia mengingat semua keraguan yang pernah ia rasakan, semua ketakutan tentang masa depan. Namun melihat Starla yang tetap bertahan di sampingnya, ia akhirnya menemukan keberanian yang selama ini ia cari. Dengan suara pelan, ia mengucapkan kata-kata yang sederhana. Ia tidak menawarkan kehidupan mewah, tidak menjanjikan kemudahan, hanya kebersamaan yang jujur. Starla mengangguk cepat, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menerima cincin itu dengan tangan gemetar, lalu memeluk Ari erat. Ruangan kecil itu dipenuhi rasa hangat yang sulit dijelaskan. Di luar, gang sempit tetap berjalan seperti biasa. Namun di dalam kontrakan sederhana itu, sebuah keputusan besar telah diambil. Hubungan yang dimulai dari pertemuan tak sengaja kini melangkah menuju babak baru yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Lampu hias sederhana tergantung di sepanjang gang, memantulkan cahaya hangat di dinding rumah warga. Kursi plastik berjejer rapi, dihiasi kain putih yang dipasang seadanya. Suasana ramai namun akrab memenuhi lingkungan kecil tempat Ari tinggal. Beberapa rekan kerja proyek datang dengan pakaian rapi yang jarang terlihat. Mereka tersenyum bangga melihat Ari berdiri di depan kontrakan yang kini berubah menjadi tempat acara sederhana. Ibu-ibu tetangga sibuk mengatur hidangan, sementara anak-anak berlarian membawa bunga kertas yang dibuat Starla beberapa hari sebelumnya. Ari mengenakan kemeja putih bersih yang dipinjam dari temannya. Wajahnya terlihat gugup, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang baru. Ia berdiri di bawah tenda kecil, menarik napas panjang berkali-kali, mencoba menenangkan diri. Di dalam rumah, Starla duduk di depan cermin kecil. Ia mengenakan kebaya sederhana warna lembut yang dijahit oleh ibu tetangga. Rambut pirangnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati yang harum. Ia memandang pantulan dirinya dengan mata berkaca-kaca, seolah masih tidak percaya pada perjalanan yang membawanya sampai di titik ini. Ketika musik pelan mulai terdengar, Starla melangkah keluar. Semua orang terdiam sejenak. Senyum hangat muncul dari wajah warga yang dulu hanya memandangnya dengan rasa penasaran. Kini mereka menyambutnya seperti bagian dari keluarga. Ari menatap Starla yang berjalan mendekat. Waktu terasa melambat. Ia teringat hari pertama melihat perempuan itu duduk di pinggir jalan dengan wajah penuh air mata. Kini, perempuan yang sama berdiri di depannya dengan tatapan yakin. Prosesi berjalan sederhana namun penuh makna. Tidak ada kemewahan, hanya tawa kecil, doa tulus, dan kebahagiaan yang terasa nyata. Mandor proyek bahkan datang membawa hadiah kecil, menepuk bahu Ari dengan bangga. Saat cincin sederhana kembali disematkan di jari Starla, tepuk tangan menggema di seluruh gang. Beberapa tetangga menitikan air mata haru. Starla memandang Ari dengan senyum yang dulu hanya muncul sesekali, kini terlihat penuh dan tenang. Setelah acara selesai, mereka duduk berdampingan di depan kontrakan yang kini terasa berbeda.